Oke teman-teman, yuk mari kita lihat ya saham hari ini gimana nih. Ya, aku balik kameranya buat lihat IHSG. Aku langsung aja karena aku udah telat, lumayan telatnya berapa belas menit ini karena ada kendala teknis tadi. Ya, bisa dilihat di sini ya, ikut berbes milih baca postingan dia loh. Saya tadi udah make up, udah ready, terus baca itu jadi harus mengulang make up karena eyelinernya luntur. Oke, aku matiin komennya, aku langsung bahas marketnya bagaimana. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat buat Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka dan juga semua jajaran kabinet Merah Putih, namanya KMP ya, Kabinet Merah Putih. Dan terima kasih buat Pak Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju yang sudah melayani selama ini, yang sudah mengabdi selama ini. Oke ya. Marketnya kok sideways merespon kabinet baru, kata benben.ig. Mari kita mulai live malam hari ini. Udah hampir 2000 aja yang nonton. Ya, jadi ini gambar IHSG. Perhatiin di Igoy aku share chartnya. Ini ada gambar IHSG. IHSG-nya naik lumayan tinggi ya, lumayan tinggi dari kapan? Kalau ada yang bilang wah kok gak gerak sahamnya, wah isi paket telah berhasil. Oke, 4,25%. IHSG-nya udah naik 4,25% dari tanggal berapa? Ini bottomnya di 10 Oktober. Ya, jadi dari 10 Oktober ya di sini. Nah, terus kalau kita perhatiin saham-saham perbankan juga udah naik. Waktu itu sempat turun di September karena sentimen China mau kasih stimulus besar katanya. Terus katanya banyak orang yang pindah duit ke sana. Padahal menurut aku sebenarnya itu big money lagi profit taking aja sih. Nah, terus hari ini beberapa saham yang lumayan aktif dari sektor metals, commodity oil and gas, ada saham properti juga, Pani, dan juga ada saham teknologi. Tapi sebelumnya kita mau review dulu buat saham big banks-nya seperti biasa, dan nanti aku akan bahas juga bagaimana nanti kira-kira 100 hari ya, 100 hari pemerintahan Pak Prabowo ini bagaimana, dan juga pidato Pak Prabowo kemarin itu artinya apa. Oke, kita lihat BCA. Di sini kita lihat BCA. BCA-nya udah hampir dekat resisten 10.950. Jadi dalam jangka pendek akan ada koreksi, itu normal aja. Akan ada normal correction ya. Terus sorry aku matiin komennya sebentar ya. Agak nggak biasa pakai device yang ini, ganti device buat nge-live. Terus normal correction aja. BCA bakal ada normal correction. Terus BMRI juga ini bakalan ada normal correction aja seperti yang udah kita bahas beberapa waktu kemarin, dan masih akan sideways, jadi nggak kemana-mana sebenarnya. BBNI ini juga udah agak ketinggian, dia juga akan berpotensi untuk sideways sampai sekitaran 5450-an. Kemudian BBRI di sini bakalan ada normal correction juga buat BRI-nya. Tapi sebenarnya sekarang ini masih di bawah 5.000 sampai area 4.600 kalau dikasih, tapi kayak kemungkinannya kecil banget dikasih. Ini area buat ngumpulin buat long term investing gitu ya. Oke, terus di gue muka aku kenapa jadi begini? Filternya jadi begitu. Ya, jadi kita mau bahas beberapa saham yang kali ini dari sektor teknologi. Sektor teknologi apa kabarnya? Ada MTech, Bukalapak, Arto dari perbankan digital udah mulai gerak. Dan saham metals, Antam, Inco, MBMA, Oil and Gas, Medco, Elsa, Esa Pegas, dan ada saham lainnya Pani, DSNG, ASII, ADMR. Terus hari ini market value sekitar 10,5 triliun, di pasar reguler 9,9 triliun, ada BRI, ASII, dan juga Pani yang perdagangannya paling gede, dan asing hari ini net buy.
Jadi net buy sekitaran 285,5 miliar di pasar reguler, dan yang banyak dibeli asing tuh saham Antam 115,9 miliar, BNI 83,8 miliar, Astra International 60,8 miliar net buy-nya, dan TLKM 55 miliaran, terus GoTo 53 miliar. Nah, jadi sebelum saya bahas saham-saham lebih lanjut lagi, dan sebelum saya bahas lagi tentang efek dari kabinet Pak Prabowo ini, bagaimana sebenarnya kemarin-kemarin udah sempat saya bahas ya, terkait Pak Prabowo kebijakannya bagaimana. Saya akan bahas dulu tentang suku bunga. Jadi banyak negara sudah mulai menurunkan suku bunga, tidak hanya Amerika, ECB Eropa juga menurunkan suku bunga, malah mereka duluan. Kemudian China menyusul ya. China memangkas suku bunga pinjaman pokok atau loan prime rate-nya. Ya, jadi yang 1 tahun turun dari 3,35 jadi 3,1%. Terus LPR 5 tahun itu turun dari 3,85% jadi 3,6%. Nah, kalau China udah nurunin suku bunga ini, sebenarnya impact-nya positif ya. Jadi kebijakan moneter dan fiskalnya di China ini lebih dilonggarin. Dia ngasih stimulus gede-gedean, mereka nerbitin surat utang supaya bisa mengalirkan duit dari the have ke the have not melalui negara. Ya, jadi negara menerbitkan surat utang, rakyat ngutangin negara pakai duitnya mereka, pastinya yang punya duit ya. Terus negara bisa membantu rakyat yang berkekurangan. Jadi istilahnya pemerataan perekonomian tuh salah satunya melalui obligasi atau melalui bonds itu. Terus ditambah lagi dengan pemangkasan suku bunga atau penurunan suku bunga ini bakalan mengaktifkan perekonomian di China yang sudah ditunggu-tunggu, dan ke depan bakalan memberikan sentimen positif buat Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia banyak ekspor komoditas, terutama batu bara ke China, dan tidak hanya batu bara, sebenarnya metals juga ada. Jadi Indonesia bakalan diuntungin. Nah, sekarang kita mau bahas nih susunan kabinet merah putih ya. Jadi kabinet merah putih dari Pak Prabowo ini ada berapa? Thank you yang kasih gift di TokTok. Ada total 109 orang, 41 orang menteri dan wakil menterinya 55 orang, menteri koordinator 7 dan pejabat tingginya 5 orang gitu. Jadi kabinetnya banyak banget. Nah, apakah ini akan memakan anggaran atau biaya lebih besar buat bayarin menteri-menteri dan wakil menterinya? Ya, jadi katanya sih, wah kalau bayarin kabinet kayak gitu sih, yang bayarin duit rakyat nih dari pajak gitu. Tapi tadi saya baca di satu koran nih ya, kalau nggak salah di Kontan, pemerintah sih bilang katanya nggak makan duit banyak kok buat bayar mereka, kira-kira kayak gitulah. Semua sudah dianggarkan lah, nggak bikin APBN-nya gendut. Ya, kita lihat aja sebenarnya nanti gimana pertumbuhan perekonomian Indonesia ya. Kalau selama ada hasilnya nggak apa-apa ya, kalau ada orang sebanyak itu yang bekerja, asal kerjanya bagus saja dan jangan dikorupsi, oke ya. Terus ada plusnya lah. Plusnya kabinet gemuk ini memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus pada berbagai isu penting. Ada yang bilang tadi kabinet gemoy gitu ya. Jadi yang penting efektif kerjanya ya. Tapi kalau dia nggak efektif, ini bakalan menambah biaya gitu loh. Terus yang menarik yang saya cermati kemarin, sebenarnya kemarin saya melihat rekaman dari ulasan Pak Prabowo jadi presiden dan serah terima itu ya. Jadi aku dengerin terus itu. Ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, ada Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Padahal Bu Menkeu Sri Mulyani dulu kalau nggak salah sempat ya apa tuh alutsista atau apa itu ya, tentang itu agak sempat mungkin agak-agak kurang ini kali ya sama Pak Prabowo gitu loh. Tapi akhirnya Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani lanjut lagi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah itu sebenarnya sekarang benar-benar ingin melanjutkan apa yang Pak Jokowi sudah kerjakan. Dan yang kedua, Bapak Erick Thohir itu juga masih sebagai Menteri BUMN. Yang ketiga Pak Erlangga. Ya, jadi kalau kita perhatiin Pak Prabowo ke depan itu kayaknya pengembangannya masih akan menuju ke ekonomi. Ya, meskipun kemarin yang dibahas lebih ke swasembada pangan dan swasembada energi. IKN gak disebut sama sekali.
Jadi bakalan dilanjut atau enggak. Tapi ketika salah satu menterinya ibu siapa tuh, ibu menteri PU kalau nggak salah, iya, jadi kalau di ada yang bilang di Igoe tetap mati-mati, bener nggak sih, nyala nggak sih? 3.400 orang kok nonton di Igoe. Ya, jadi ada satu ibu menteri PU siapa namanya saya nggak tahu. Nah, bilang katanya IKN tetap dilaksanakan. Aku sih nggak terlalu mikirin IKN lah, aku lebih ngelihat ke kebijakan pemerintah. Ya, jadi 3 juta rumah dalam setahun itu impactnya lebih ke sektor pendukungnya. Salah satunya adalah semen. Cuman ada plus minus. Semen itu nggak bisa langsung naik begitu saja. Plus minusnya apa? Yang pertama, pelaksanaannya tuh nggak bisa langsung. Kemudian yang kedua, supply semen itu masih banyak sekali. Jadi harga semen belum bisa langsung terkerek atau terdongkrak naik dengan permintaan dari 3 juta rumah ini ya. Jadi bangun rumah itu butuh waktu, nggak kayak bangun candi ya, Roro Jonggrang gitu. Oke, terus sekali lagi hampir mau ngomong Pak Presiden Jokowi terus nih, 10 tahun sih ya. Pak Prabowo, Presiden Prabowo ini mengatakan bahwa yakin paling lambat 4-5 tahun akan swasembada pangan. Nah, ini impactnya kemana? Mungkin saja ke depan impactnya tuh akan terasa di sektor consumer goods, terus kemudian di sektor-sektor saham yang second liner mungkin juga akan bisa berasa, kayak Hoki, Nasi, dan juga Bisi. Terus kemudian auto, itu juga distributor traktor merek Kubota untuk pertanian dan Bintor untuk kelapa sawit, mungkin dia juga akan bisa diuntungkan. Tapi ke depan kita tetap harus pakai chart ya. Nah, hilirisasi tema yang nggak boleh dilupakan, keberlanjutan dari Pak Jokowi ya. Jadi hilirisasi ini bisa meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia dan memprosesnya menjadi produk jadi, ini bisa harga jualnya pasti juga lebih tinggi gitu. Bisa menambah penerimaan negara ya, dan mengurangi ketergantungan ekspor untuk bahan mentah buat Indonesia ini. Nah, ini akan menguntungkan beberapa saham, beberapa emiten, yaitu beberapa diantaranya adalah Antam, Inco ya, mungkin juga Tins. Oke, terus dampak 3 juta rumah ya, itu tidak hanya untuk sektor yang terkait dengan properti secara langsung seperti semen atau Avia, tapi kita juga melihat BTN ya. Mungkin program ambisius 3 juta rumah ini akan ada kaitannya dengan KPR, rumah subsidi, yang pastinya ada kaitannya dengan BTN gitu ya. Nah, kita akan lihat terus nanti kira-kira 100 harinya Pak Prabowo ini gimana. Kita ngelihat bahwa sentimen global itu juga sangat penting sekali, tidak hanya dalam negeri. Jadi di dalam negeri Pak Prabowo udah dilantik, tadi kok sahamnya sideways aja? Sebenarnya enggak, pagi itu udah ngerespon naik, banyak saham udah merespon naik dari berbagai sektor. Sore hari turun lagi, dan itu normal. Kayak kemarin waktu The Fed turunin suku bunga, sempat naik terus kemudian turun lagi ya. Jadi turun lagi dalam beberapa hari gitu. Oke, kita akan lihat buat saham dari teknologi, juga saham batu bara dan saham metals, migas. Kita langsung aja ya teman-teman yang ada di TikTok, yang ada di YT, langsung aja ke Igoe supaya bisa ngelihat chartnya. Mari kita langsung aja lihat di sini, dan seperti biasa yang di Igoe kalau mau nanya tulis di question box di kanan bawah. Kalau pertanyaanmu sama kayak punya teman-temanmu, tinggal like aja punya temanmu biar dia kesundul naik ya. Yang paling atas, yang paling banyak nanya, yang paling banyak like-nya aku akan bahas duluan. Tapi satu orang tolong ketik satu aja. Kalau misalkan mau nanya 2 atau 3 saham, ketik lagi di bawahnya. Jadi ya biar like-nya objektif. Oke, kita mau review. Banyak saham udah tren naik, udah naik tinggi. Kalau ada yang bilang BRI kok boncos terus, BRI kok ambrol terus, nah dia berarti mungkin kurang mengikuti market secara keseluruhan atau melihat harga saham dengan perasaan. Karena BRI dari 5 Agustus sampai 23 September itu udah naik, sampai 24 September udah naik 23%. 23%, dan
saat ini BRI kemarin sempat naik dikit setelah China buka marketnya. Ini sempat naik dikit karena orang-orang berharap stimulus China gede, ternyata gak jadi ya. Dan duitnya wah katanya balik lagi ke Indo. Ternyata pas pelantikan Pak Prabowo diharapkan naik, ternyata nggak naik juga, udah discounted. Market sudah mendiskon dari bulan Agustus kemarin. Terus what to expect dengan BRI ini? Normal aja sih kalau dia turun sampai ke 4.800 masih oke. Ini semua market lagi nunggu satu doang, berarti sekarang apa yang ditunggu? The Fed akan nurunin suku bunga lagi atau enggak di tanggal 6 sampai 7. Di tanggal 6 sampai 7 apa? November. Oke ya. Langsung aja kita lihat di sini saham yang rame hari ini tadi. MTEK nanti deh. Ya, aku mau bahas saham Bukalapak. Disclaimer dulu buat teman-teman semuanya yang baru nonton live aku hari ini. Aku nggak ada rekomendasi untuk suruh kalian beli saham tertentu ya. Jadi kalau misalkan aku beli Bukalapak, aku beli Bukalapak. Salah ngomong. Maksud aku, kalau aku bahas Bukalapak, teman-teman jangan langsung beranggapan bahwa oh ini disuruh beli Bukalapak. Yuk kita langsung aja bahas secara teknikalnya ya. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat chartnya di Igoi, teman-teman semuanya. Bukalapak ini seperti yang aku udah bahas beberapa hari yang lalu, dia sempat breakout lumayan tinggi di 7 Oktober dengan volume transaksi sangat tinggi. Terus kemudian ada retracement sampai level 129 ya. 129 tuh beberapa hari kemarin. Tepatnya di tanggal 10 Oktober ya. Jadi tepatnya di 10 Oktober. Terus beberapa hari sideways terus. Hari ini tadi mantul mau breakout lagi tapi nggak jadi breakout. Intinya sih sebenarnya Bukalapak simple aja ya. Selama dia masih di atas angka 129 itu sebenarnya masih oke. Di bawah itu mulai waspadai profit taking. Disclaimer teman-teman semuanya, jangan langsung beli ya, jangan langsung beli, terutama buat kalian yang masih pemula, belajar dulu aja ya. Jadi kalau diperhatiin di sini, ini Bukalapak ini masih di stage awal stage 2-nya. Ya, jadi Bukalapak ini di awal stage 2-nya dia gitu. Terus perhatikan, sebenarnya saat ini ada resistance yang lumayan kuat. Aku mau taruhin satu garis di 142 buat Bukalapak ini. Oke. Di 142 ini resistance lumayan kuat ya, sempat kejebol tapi akhirnya jadi ekor doang di sini. Di tanggal 7 Oktober. Jadi mungkin agak-agak struggle di sini. Nah, teman-teman kalau mau beli Bukalapak jangan banyak-banyak deh ya. Jadi dia bekas downtrend yang lumayan banget, dari high-nya itu udah turun 90-an%, ya aku udah bahas beberapa kali. Cuman memang saham ini potensi aktif. Nah, biasanya MTEK itu dia mengekor Bukalapak, tapi ternyata kali ini malah kebalikannya ya. Jadi malah kebalikannya. MTEK yang gerak duluan. Jadi MTEK ini dia punya kepemilikan di Bukalapak ya. Oke, jadi perhatiin di sini. Sorry ada WA masuk tadi ya, jadi bahasnya agak-agak slow. Terus pakai device yang lain ini agak kedip-kedip gitu ya. Ya, jadi MTEK ini udah duluan breakout.
MTEK ini udah duluan breakout ya. Angka 452 ini penting, krusial banget angka 452. 452 ini di sini. Beberapa waktu yang lalu MTEK ada beli Bukalapak lumayan banyak. Jadi waktu itu saham Bukalapak tuh melonjak karena rumor akuisisi Temu. Terus beberapa hari kemudian ada transaksi nego gede sekitar 2 triliunan atau 13,4 miliar yang sebagian 1,17 miliar itu yang beli adalah MTEK. Dia menambah porsi 9,8 miliar saham Bukalapak. Terus kepemilikannya dia naik dari 0,8% jadi 10%. Grup MTEK jadi 38,5% gitu. Nah ini jadi arahnya bakal kemana? MTEK malah udah breakout duluan. Ini aku gambar. Ini potensi naik kayak gini. Sorry ini agak getar-getar kayak kejang-kejang gitu chartnya di Igoy. Karena nggak pakai device yang biasanya, dia kayak lagi mencari fokus. Nah dia bisa potensi bentuknya kayak gini, naik sampai 555 terus kemudian sideways lagi, atau bisa juga bentuknya kayak gini, habis naik di 510 dia sideways dulu. Intinya dia bakalan ada sidewaysnya gitu loh. Nah jadi FYI jumlah saham 13,4 miliar itu mirip dengan kepemilikan Ant Group ya, atau induknya usaha Alibaba di Bukalapak via API Hong Kong. Sempat ada transaksi gede waktu itu di pasar negosiasi. Nah, abis transaksi itu grup MTEK udah jadi pemegang saham terbesar Bukalapak setelah publik gitu, ya. Oke. Balik lagi ke MTEK secara teknikal. Disclaimer teman-teman semuanya, volume hari ini confirm dia masuk ke stage 2 atau confirm masuk ke uptrend. Cuman sekali lagi saya mau menggarisbawahi dia bekas downtrend panjang ya. Jadi tetap banyak nyangkuters yang nanti bakalan mulai exit kalau pas udah mulai balik modal atau mulai cuan. Teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh lihat ke Igoy supaya bisa lihat chartnya. Ini Bukalapak MTEK sempat di harga 3.000-an, mirip kayak Bukalapak, turunnya sekitar 80%-an lebih, 86%. Jadi ini kalau kalian trading ya jangan all in lah, disclaimer semuanya teman-teman semua ya. Jadi dari sektor teknologi ada dua itu. Terus biasanya kalau Bukalapak sama MTEK gerak, SCMA tuh juga gerak, dan benar hari ini dia juga naik, tapi nggak semua saham juga harus dibeli. SCMA dia masih kena resistance-nya ya. Terus selain SCMA kita mau lihat saham SAME, Sarana Meditama Metropolitan biasanya juga ikutan naik. Beneran hari ini ikutan naik, cuman patternnya masih sideways gitu. Jadi nggak semua saham yang naik itu bagus buat dibeli. Kita masih wait and see. Terus aku mau masuk ke sektor komoditi. Aku mau lihat komen dulu dari teman-teman semuanya. Ini banyak yang nanya BRIS. Haya, Gonando nanyanya borongan ASI, SMGR. Dua aja sih. Esa Pegas lebih satu lah. Kalau mau nanya dua diketik lagi. Oke, di like ya, teman-temanmu nanya apa tuh di like aja yang dari yang paling atas. Barangkali ada yang kamu mau tanyain, yang aku bahas yang paling atas dulu nanti. Oke, terus aku mau bahas sektor komoditi, cuman sekalian tadi udah bahas banking, kebetulan ini yang nanya BRIS lumayan banyak. Jadi aku mau bahas BRIS dulu deh sebelum bahas banking. Aku turn off comment ya. BRIS. Disclaimer ya, kalau perbankan syariah ini BRIS memang yang paling gede ya dibandingin dengan BTPS. Ini menarik juga, cuman monthly chartnya tuh udah tinggi banget, udah dekat resistance tertingginya. Nih aku scroll ke belakang lagi udah nggak ada. Ini hampir mendekati resistance tertinggi sepanjang masanya dia. Tertingginya dia di angka 3880.
sekarang sekitaran 3080. Sorry, BRIS ya 3080, sekitaran 3080. Jadi monthly chartnya sebenarnya udah lumayan tinggi. Cuman dari daily-nya kita lihat dia habis sideways panjang ini cukup bagus daripada dia naik terus. Kalau dia naik terus kayak gini ini malah bahaya buat kalian yang masih baru beli gitu. BRIS best price di 2870 tetap. Cuman kalau misalkan dia jatuh ke 2870 sekarang kayak gini, bentuknya begini, ini patternnya jadi nggak bagus. Jadi 2870-nya tuh bagusnya tuh pas kemarin di sekitaran awal Oktober ya. M-Trade ada remind M-Traders juga waktu itu. Nah sekarang jadi patternnya BRIS yang masih bagus tuh gimana dong? Patternnya BRIS masih bakalan cakep kalau dia bentuknya kira-kira gini. Dia turun, tapi turunnya tuh tidak lebih rendah daripada di sini 2990. Dia nggak lebih rendah daripada 2990 di sini ya, jadi batasnya di 2990 aja. Kalau dia lebih rendah dari 2990 meskipun sama-sama kena 2870-an, ini patternnya jadi double tops, jadi nggak bagus. Nah teman-teman yang udah ngerti chart mungkin bisa paham apa yang aku share. Nah jadi sebenarnya BRIS ini masih menarik, cuman posisinya kalau Anda beli sekarang di atas ini jadi posisi nanggung. Oke, terus BBTN ini juga posisinya udah agak nanggung, udah agak di atas ketinggian. Kita lagi nunggu dia turun dan retest ngebentuk cup with handle. Jadi kayak gini. Ini gambarnya kelihatan nggak ya? Yang di tok-tok, yang di YT boleh ke Igoy supaya bisa lihat chartnya. Dan ini kalau keluar di bawah ini disebut dengan V pattern, tapi keluar di atas ini kita sebutnya potensial cup with handle pattern. Oke, terus selain BBTN, banking ya, kita mau lihat saham apa lagi sih? Langsung aja ke komoditas ya. Langsung aja ke komoditas. Sebenarnya aku paling suka TINS, tapi TINS ini nggak dikasih turun-turun terus. Turunnya cuma sebentar, tadi udah mulai pantulan gitu. Ini di M-Trade masih ada TINS buat jangka menengahnya. Kita lihat TINS jangka menengahnya 28 sampai 30% cuannya. Jadi kita lagi masih nunggu sih, nunggunya sampai di level berapa? Nunggu untuk buy lagi buat yang jangka pendek. Yang trading jangka menengah udah cuan lumayan. Jadi yang jangka pendek itu tunggu sebenarnya retracement bagusnya di angka 1200 sampai 1250-an di area ini. Ya, belum tentu dikasih karena fundamentalnya ke depan bakalan bagus TINS ini. Oke, terus fundamental bagusnya tadi kayaknya aku udah jelasin di M-Trade Morning Briefing deh. Nah, Antam ini juga salah satu yang akan diuntungkan juga ya dari program hilirisasi yang tadi kita udah bahas. Yang masih akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan kabinetnya. Ya, jadi buat Antam sendiri hari ini tadi udah rally naik kenceng banget. Ini sama juga sebenarnya kita lagi nunggu retracement. Sebenarnya aku nggak boleh ya taruhin Fibonacci di sini karena dia tuh belum ngebentuk high gitu. Bolehnya ngasih Fibonacci kalau dia udah belok dari atas ngebentuk high itu belok ke bawah. Aku gambar aja. Jadi kalau udah belok ke bawah muter gini, nah kayak gini nih baru boleh pasang Fibonacci sebenarnya. Nah teman-teman yang di tok-tok yang di YT bisa ke Igoy supaya bisa ngelihat chartnya. Jadi intinya Antam jangan dikejar lagi. Nah terus kalau Inco gimana? Ya, congrats buat M-Traders ya. M-Traders ini ada Inco. Jadi Inco ini kita udah watch juga kalau Anda ingat beberapa hari yang lalu, bahkan di live pun kita udah bahas ya. Inco ini kita lagi tungguin retracementnya. Dan Jumat kemarin dia nyentuh MA 200 retrace beberapa kali ya, kena MA 200, terus hari ini mantul. Kita hari ini ada buy Inco, jadi ada buy on weakness Inco. Terus disclaimer teman-teman semuanya, kalau buy on weakness swing trading itu cepet banget gerakannya. Jadi jangan yang kalian misalkan besok Inco-nya naik terus kalian ikut hajar beli gitu, mesti belajar dulu. Yang paling penting kalian tuh tahu bagaimana alasannya, apa alasannya beli ini atau kenapa ini menarik. Nah, salah satu yang aku perhatikan di sini dia mulai membentuk pattern
Ini ada penan, sebenarnya agak aneh kalau aku sebut penan karena dia bekas sideways gitu. Penan itu biasanya kelanjutan arah naik. Ya oke lah, dia udah ada breakoutnya di sini di 25 September. Bisa lihat di Igo ya yang ada di TokTok yang di YT. Nah terus di sini bisa juga ada yang bilang ini pattern scallop. Scallop itu basically pattern kayak huruf J di sini. Nah ini pattern scallop. Aku mau ganti warnanya biar lebih kelihatan. Ini warna ungu nggak kelihatan. Mari ganti warna. Ganti warna. Oke. Ini warna hijau ini ya. Ini pattern scallop. Ini menunjukkan, ini mengingatkanku pada teens dulu. Tiba-tiba aja saya teringat akan teens. Baru aja ini dapat satu wisdom. Ingat teens di sini. Wih, teens di zaman 15 Maret. Di bulan Maret waktu itu. Wah, ini di sini nih. Twing, patternnya sama nih. Nah, terus dia sideways kan. Nah, Inco saat ini bener-bener aku baru kepikiran. Kalian beruntung banget ya. Aku baru tiba-tiba tuh kayak Tuhan mengingatkanku pada teens. Cie, gaya nih. Rohana banget. Lihat di Goy, say, biar kamu bisa lihat patternnya ini. Jadi perhatikan di sini. Inco sekarang ini kayak teens tanggal 2 April. Nah, bandingin ya. Lihat baik-baik nih, lihat baik-baik. Di sini patternnya scallop kan. Terus ini ada pattern apa? Pennant kan ya. Disclaimer loh. Aku bisa aja salah loh. Nanti dikira, wah ini pom-pom. Pokoknya kalau kamu beli saham jangan siap cuan doang. Kamu mesti harus siap rugi juga. Kok gitu sih? Iya dong. Ada yang nggak suka lo aku gituin. Kan aku mau cuan, kok digituin? Lah, dikasih tahu kenyataan deh. Bro, dikasih tahu kenyataan. Ini sama persis toh. Nah, ini infonya tuh baru hari ini tuh kayak gini loh. Nih, kelihatan ya? Aku nyalain komen. Kita ora. Kelihatan nggak? Mari kita buka. Inco. Fail Indonesia, TBK. Come on baby. Heya. Come on baby. Nih, sama kan? Jadi buat yang trading jangka pendek kayaknya kamu mesti harus belajar buat jangka menengah juga. Aku lagi gemes banget. Aku belakangan ini kalau kalian tahu di Mtrade aku sering cerita aku lagi ngetes strategi konsentrasi buat swing trading. Itu memang gemes banget sih, kayak jadi kepengen profit taking terus gitu buat yang swing trading. Masuknya dibanyakin cuman 2 saham doang. Jadi aku ada yang jangka menengah. Kalau jangka menengah lebih kecil size-nya, cuman bisa milih kayak sahamnya tuh bisa 4 atau 5 gitu. Tapi kalau yang swing trading tuh cuman 2 tok digedein. Nah itu kayak pengennya tuh ya cuan dikit kan. Biasanya gini, aku kasih tahu ya, cuannya tuh biasanya kalau jangka menengah, misalkan kamu trading 20%-an dari modal, kamu cuan 10%. Misalkan modalmu 1M ya, 20% itu kan 200 juta, kamu cuan 10%, berarti cuannya berapa? 20 juta dong. Tapi kalau kamu cuan 10%, kamu cuan 2% dari 1M. 1M itu cuan 2%-nya berapa? 20 juta. Bener gak sih? Ya kan? 20 juta kan? Itu udah menyamai kayak kalau cuan 10% dari pas trading modal 20%-an atau 200 juta tadi. Nah itu secara psikologis itu ngaruh banget gitu. Jadi kayak bawaannya tuh kayak mau cuan bungkus terus gitu loh. Jadi ya anyway, aku lagi ngetes di situ. Kalau saya udah lama di market ya, jadi ngelihat saham itu udah lebih objektif gitu loh. Itu pun secara emosi kadang-kadang masih kepengaruh. Buat kalian yang masih pemula, aku kemarin dapat pertanyaan di Mvestart, ada yang DM di Mvestart, dia bilang gini, kalau di sini di Mvest diajarin investing dulu baru trading. Kalau di luar sana diajarin trading dulu baru investing. Yang bener yang mana? Gak ada bener salah, telur dulu atau ayam dulu.
Buat aku pribadi, kalau aku ya, aku tuh trading itu buat menghasilkan cash untuk nanti aku putar lagi buat diinvestasiin lagi gitu. Jadi fondasinya memang harus lebih kuat di cash dan investingnya. Tapi orang yang nggak terbiasa trading itu kan resikonya di atas, bukannya cuan malah boncos. Nah, jadi buat pemula yang belum kuat ilmunya, start dari investing dulu sebenarnya. Oke, cukuplah dengan Inco. Ntar aku kebanyakan lagi bahas Inco. Oke, terus kemudian ada beberapa watchlist M-Trade yang aku nggak bisa sebut. Ya, ini salah satunya Inco, tapi Inco udah di buy tadi. Jadi ya oke lah. Terus aku mau bahas saham. Mau pamer cuan. Hahaha. Siapa cuan bersama M-Trade? Tulis deh. M-Trade, 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 M-Trade. Ini loh, Benny MP kelihatan esok masuk hajar Jo. Jangan kayak gitu dong. Nanti kamu hajar terus habis kamu hajar retrace. Nih kamu bingung lagi besoknya turun. Kan aku gak ngeliatin sehari demi sehari doang. Aku ngeliat patternnya tuh lebih gede. M-Trade cuan berapa nih dari Pani? Hai. Oke. Katanya Pak Aguan ada investasi di IKN juga nih. Pani, cuannya 169 sampai 171%. Tadi ada yang WA aku. Ada yang DM aku di Igoy. Dia cuan Pani 800%. Wes ngungkuli bandar. Cuannya luar biasa. Jangan lupa ya untuk bungkus cuan juga ya. Dia kalau kamu udah cuan banyak itu, pilihannya dua, antara nge-hold atau profit taking. Jangan malah nambah di atas. Itu aja sih. Aku sebel kalau Miss pamer Pani soalnya gak punya, nggak apa-apa aku temenin kok. Aku jujur aku juga nggak punya kok. Kenapa? Bukannya nggak tahu, karena pas Pani waktu itu breakout ya duitku lagi kepake di saham lain dan cuan juga gitu loh. Jadi selamat yang udah cuan Pani banyak bersama dengan M-Trade. Indikator TV pakai apa Ci? Bisa kelihatan di situ lah. Indikator masih simple MA aja. Cuman kan kita strategi tradingnya bukan sekedar pakai MA gitu ya. Tweet that ini lucu, dia bilang cuan bagger tapi cuman punya satu lot, itu dia. Maka dari itu tadi aku ngetes strategi lebih terkonsentrasi. Cuannya mungkin persentasenya nggak sebanyak kalau biasanya aku diversify di jangka menengah, tapi hasil nominalnya tuh sama. Oke ya. Ini dia bilang Bendy MP maksudnya hajar plus langsung cow bungkus miss ya kalau cuan. Nah kalau rugi gimana? Baru nyebur ya opo iki sik to sabar nek baru nyebur belajar di M-Trade Start hari Sabtu apa Minggu sih? 9 November tuh hari Sabtu apa Minggu? Tolong dong dicek dong. 9 November bah kok September. 9 November hari Sabtu jam 10 pagi. Bank Digital aku mau bahas. Aku udah lepas waktu Uma kemarin kata Verizon. Oke. Agro dong bentar, Toba dong bentar, BSDE dong bentar, BRMS dong bentar. Aku cek yang di question box. BRIS sudah dibahas, Rita Puspitasari sayang. ASII SMGR gimana? Ya, siapa yang beli ASII habis live kemarin? Disclaimer, aku gak suruh kalian beli loh. Rugi tanggung sendiri. Siapa beli ASII? Tulis saya. Loh, cuan kamu. Ini aku udah bilang nih, ASI ini kalau gak ada dividen, gak ada penghitungan dividen, 14 Oktober tuh dia nggak jatuh. Harusnya di sini doang. Ting, ya di 5.000. Jadi sebenarnya ini bisa tak dongkrak dikit ngek gitu. Dia naik ke 5.000. Kenapa? Sebenarnya ini yang bikin turun ya abis come date dividen kemarin, ini ex date turun segini. Sebenarnya dia masih ketahan kok di sini. Ya, sih oke lah Astra. Udah cuan 15% kata Donald Cho. Masih oke lah ini. Kuatkan imanmu. Kalau kamu tahu ilmunya. Kalau kamu nggak tahu ilmunya gimana bisa punya conviction. Oke. Cara milih saham gimana kalau mau fokus? Jangan dulu kamu fokus kalau kamu nggak ngerti strateginya. Strategi fokus atau konsentrasi itu resikonya tinggi ya. Warren Buffett tuh bilang gini, strategi diversifikasi itu hanya untuk orang-orang yang ignorant, artinya nggak mau belajar. Nah, tapi kalau aku saranin kalian, tergantung kamu kalau baru belajar baru kelas 1 SD gitu loh ya, kamu pakai cara apa?
diversifikasi dulu lah, jangan langsung konsentrasi gitu. Jadi nggak langsung jadi Warren Buffett kan, tidak semua orang juga setekun Warren Buffett gitu loh. Tapi kalau strategi kamu udah SMP, SMA istilahnya ya, atau udah kayak orang kuliah gitu, bukan kuliah dalam arti sebenarnya, tapi kematangan strategi kamu, pelan-pelan kalau mau lebih terkonsentrasi boleh. Aku aja loh, udah berapa tahun, aku dari tahun 2007 di market sampai sekarang tuh aku baru mencoba strategi konsentrasi itu baru sekarang ini gitu. Jadi maksudnya konsentrasi itu kalau bahasa Jawa nih, bahasa gampangnya tuh all in itu loh, careful ya. Jadi all in ku juga nggak semuanya yang buat swing trading doang. Pokoknya kamu belajar dulu lah di Trade Start, di emtrade.id, daftarnya ke browser, ketik nanti kalau udah kelar emtrade.id garis miring live. Hayya, live. Oke. Kenapa saya suka ngomong hayya, terus klik daftar sekarang. Oke ya. Malam hari ini kita ngobrol santai aja, ngobrol santai soal saham pastinya. Yang di tok yang di YT, yuk ke Igoy supaya bisa lihat chart lagi. Oke deh. Terus hari ini tadi ada yang joget lagi, MBMA. Merdeka Battery Minerals CBK. Hai, Pak Boy Thohir, Pak Erick Thohir masih jadi menteri. Jadi apakah Pak Boy Thohir akan diuntungkan? Saya tidak tahu. Mari kita lihat di sini, ini MBMA. Kita lihat di sini, kita tarik ke kiri, tarik terus ke kiri. 525 support kuatnya. Berapa hari ini ketahan di 525? Nggak mau turun. Nggak mau turun. Masa doain turun? Nggak mau naik, nggak mau turun di situ-situ aja. Hari ini tadi mantul. Oke, maka manage expectation Bapak Ibu. Kira-kira lebih besar kemungkinannya mantul atau turun. Kalau ngelihat di sini dia ketahan berkali-kali di 525. Teman-teman yang di tok yang di YT, ke Igoy aja, percuma kamu di situ. Gak bisa lihat chartnya. Haha. Oke. Cuman ngelihat kulitku yang lebih mulus di tok dan di YT aja nih. Oke ya. Jadi ini sempat teruji di Mei 2024 sekali gagal. Terus kemudian 5 Agustus 2 kali gagal. Gagal jebol ke bawah. September 2024 ada 3 kali. Aku hitung 2 kali aja deh. Jadi ada 4 kali gagal jebol ke bawah. Nah, ini yang di sini di 17 Oktober ini ketahan di 520 juga. Ini mantul lagi. Intinya ini dekat dengan 525. Kamu kalau dapat di 525 sih hoki. Karena stop lossnya di bawah itu. Jadi jangan dipas-pasin juga, mungkin sekitaran 510 atau level 500-an ya. Pokoknya di bawah 525, jangan dipasin. Oke, aku mau cek buat saham yang lain yang dari sektor migas. Hari ini aktif. Mari kita lihat harga oilnya dulu. Nah, thank you nih kalian udah nemenin saya ngecekin saham nih ya, ngecekin saham malam hari. Oilnya lagi ada tanda pantulan dikit aja, kecil. Ini UK oil, aku mau tarik satu garis di sini. Nah, ini kena area support di sini. Ini Brent crude oil, terus US oil. Ini juga lagi kena area support trendline kecilnya dia. Oke, terus Medco, Elsa, ya lagi disupport semuanya. Disclaimer ya gengs ya. Disclaimer Bapak Ibu. Ini patternnya cakep nih. ESA. Pattern cakep bukan berarti nggak bisa turun ya. Cuman dia probability untuk naiknya lebih bagus aja. Ya, oke. Terus Pegas, gimana kabarnya? Besok yang dibahas di M-Trade watchlistnya lain, ada yang lain dari ini. Terus Pegasnya masih nanggung-nanggung aja. Aku lebih ngelihat metals yang menarik di era kepemimpinan Pak Prabowo dalam jangka pendek ini. DSNG M-Trade ada di jangka menengah ikutan cuan meskipun nggak ada BRMS. Kita nih DSNG mari kita lihat DSNG.
19 sampai 24% happy cuan buat teman-teman semuanya. Tunggu retracement saham kayak gini bagus sih, tunggu retracementnya. ASI udah aku bahas, masih cakep. Ini kayak ini pengen tak naikin sih, bukan pengen tak naikin harganya loh. U-nya ini mau tak naikin ke 5.000. Sebenarnya kalau nggak ada dividen dia nggak jatuh di situ. Terus ADMR, ada Raw Minerals Indonesia. Ya, setelah retrace berhari-hari akhirnya dia mantul juga. Ya, jadi akhirnya dia mantul juga ada ADMR-nya. Jadi bisa di watch nggak sih? Bisa di watch teman-teman. Oke, terus aku mau jawab pertanyaan. Aku nyalain lagi komennya. ASII udah tak bahas. Go Nando, banyak yang nanya ASII. Nanya lengkap banget. Aku nggak pakai targetku adalah the sky is the only limit. Jadi strategi trading kita, kalau kita ngelihat dia mulai belok ke bawah baru jual, lihat belok ke atas beli, lihat belok ke bawah jual. Oke, terus lengkapnya ada di mTrade Start. Belajar di tanggal 9 November jam 10 pagi. Daftarnya di emtrade.id/LIVE. Oke, terus aku lanjutin dengan SMGR ya. Ya, SMGR jangka pendek ini dia rawan profit taking sih, normal aja lah. Ini nunggu retracement normal udah naik segini, nyangkutersnya biar keluar dulu ini. Bisa turun sampai berapa? 4250 sampai 4300-an mungkin. Sekitaran itu. Jadi ditunggu aja, kalau turun malah yang swing trading bisa masuk. Yang jangka menengah sih masih nge-hold ya, mTrade masih hold di sini. %9 masih cuan, 9%-an mTrade sampai 13%. INTP lihat yuk. INTP. Ya sama, INTP bakalan ada normal correction, justru malah kita lagi nungguin nih sampai 7425 atau 7500-an kali ya. Oke, next question, cek di question box di sini. The sky is the only limit, Gonando. Aku nggak bahas target, kita nggak target soalnya. MBMA udah dibahas tadi. SIDO, TLKM kata Isamu sama SIDO dan TLKM. Mari kita lihat SIDO. Masih downtrend, tapi sempat ada volume naik di tanggal 16, jadi kita watch aja, tapi belum buy. SIDO sama apa tadi ya? TLKM. Oke. TLKM-nya rawan profit taking jangka pendek. Jangan beli dulu. Terus per hari ini rawan profit taking jangka pendek. Sani Muslimah, Saratoga, Ariana Wahdah, Antam, SMGR udah tak bahas tuh tadi. Saratoga aja ya. Antam, Carlson Salim udah tak bahas tadi. Saratoga. Mari kita lihat Saratoga. Cakep Saratoganya. Bentuknya pennant gitu, dia mirip kayak Indi, mirip kayak Indi sama PTBA. Lupa kasih lihat chart di Igoy. Ya, tunggu dekat area 2300-an lebih aman sih. Kalau sekarang pas di tengah-tengah sideways-nya gitu. Gitu ya. Antam BRI tadi udah dibahas. Oke. Bentar ya. Adi, mari kita lihat Adi Karya. Tunggu. Ini yang banyak nanya. Medco tadi kan udah dibahas ya. Sekilas udah sih, buka udah, energi belum. Esa dan Pegas udah. Jadi aku mau bahas Adi Karya deh.
TLKM juga udah. Adi ini rawan profit taking jangka pendek, jangka menengahnya sih masih oke sih. Kalau properti, konstruksi lebih buat trading sih, lebih buat trading. Dia fluktuasinya lumayan. Kalau aku lihat PTPP tuh naik turunnya lumayan ya. Tadi PTPP tuh M-Trade habis profit taking. Habis profit taking, aku coba lihat PTPP sekitaran 4-5%. Grup Lipo, walah, MLPL. Sebentar, aku cek dulu. Grup Lipo, ada yang nanya grup Lipo. Banyak banget sih yang nanya. Ini aku bingung mau lihat pertanyaannya di Igoy. Miss Pani masih lanjut rally kah? Harga price analysis Miss di angka berapa? The sky is the only limit, Agus. Ini Agus aku pin pertanyaannya dia. Balik lagi ke Pani. The sky is the only limit. Ini bukan lagi ngepom-pom Pani, tapi maksud aku ini prinsip kita kalau trading semua saham kita nggak pakai target. Jangan masuk di harga sekarang, oke? Oke. Sebelumnya aku mau thank you banget buat kalian ya yang udah nonton live aku dari 2020 sampai sekarang dalam segala kondisi. Mau aku lagi semangat, mau aku lagi nggak semangat, mau aku lagi error, lagi rada ngeheng, mau aku lagi berapi-api, lagi PMS, lagi masuk angin, kalian nonton terus. Dan mungkin kalian juga sama, apapun kondisi kalian nonton terus. Dan aku terharu banget lihat satu orang, dia ada DM aku, dia bilang dia pakai akun suaminya karena dia pengen appreciate suaminya gitu ya. Jadi di Igoy aku ada post, dia say thanks gitu karena suaminya beberapa hari yang lalu tuh past dan rajin banget belajar. Dan aku sangat terharu sekali. Ini aja ngomongnya udah mulai mau mewek lagi nih. Ya, jadi aku sangat terharu sekali dan sangat menginspirasi sekali buat saya. Orang-orang yang rajin belajar seperti itu tuh sangat menginspirasi. Aku sangat mengapresiasi orang yang dalam segala situasi, dalam segala kelebihan ataupun keterbatasan kekurangannya dia tuh mau belajar gitu loh. Ya, jadi gimana ngomongnya ya? Pokoknya thank you aja deh buat kalian, and spread the words, dan juga share buat teman-teman kalian yang mau belajar saham. Aku ada kelas-kelas yang gratis juga, jadi nggak semuanya melulu berbayar. Tapi ya, jadi kan ada M-Trade, M-Fast itu kan memang berbayar ya, karena kita kan ada research, kita bayarin karyawan juga, izin OJK itu juga tiap tahun ada iurannya kayak gitu. Jadi nggak bisa bayarnya pakai daun atau pakai cuan pribadi saya gitu loh. Ya, nah jadi aku thanks saja sih buat kalian sih gitu. Jadi yang pemula masih pengen belajar, kalau di live kayak gini tiap hari aku share market hari ini gimana, besok gimana, kalian belajar caranya dok, belajar the how, belajar strateginya di M-Fast Start atau M-Trade Start. Itu webinar gratis terdekat di 9 November. Yang trading ini biasanya rame banget karena orang-orang mau cuan cepet gitu, meskipun aku juga menyarankan yang investing penting. Daftar di emtrade.id_live. Jangan cuman nonton live doang ya, karena live ini sebenarnya ya buat ngebahas market day to day. Bisa nggak jadi jago saham dari live? Bisa, tapi kamu harus nonton everyday gitu. Nah, ini kayak nama-nama yang aku udah familiar dari tahun 2020. Teguh STO, merinding gue, iya saya juga merinding tuh. Aku akan share something ke ibu itu ya, atau kalau ada kesempatan saya pengen ketemu gitu. Jadi kalau kalian ada cerita-cerita yang inspiratif kayak gitu lagi yang udah nonton live saya, feel free untuk share ke DM, karena itu tidak hanya menyemangati saya tapi menyemangati tidak hanya tim saya juga tapi orang lain juga gitu loh. Ini ada Susan Cucu nih yang ya siapa ya, banyak lah ini, Pak Budi, Jumailan, Ayo Ijo, semuanya nih udah rajin banget ngikutin dari 2020. Jadi aku juga bersyukur apa yang jadi value kita. Aku share dikit ya, selain ngomongin saham, boleh nggak sih aku curcol dikit? Boleh ya. Jadi aku lagi belajar untuk sharing value ke tim kita.
kita punya vision to elevate, to transform lives, mengubah hidup orang gitu loh, lewat edukasi saham dan finansial. Kedepannya akan ada edukasi wealth juga. Jadi selain saham gitu, karena bicara soal wealth itu bukan cuma saham doang sebenarnya, saham cuma satu kendaraan gitu ya. Jadi aku lagi pengen share value ke tim aku bahwa kita tuh melayani dengan hati, bukan cuman buat dapat duit aja gitu loh, tapi kita melayani dengan hati. Kenapa? Mungkin teman-teman aku udah pernah share di TikTok beberapa waktu yang lalu. Udah selesai curcol-curcol doang nih. Jadi di TikTok beberapa waktu yang lalu itu ada satu film namanya Three Body. Ada yang udah pernah nonton Three Body? Jadi film Three Body ini dia ceritanya alien gitu yang dia planetnya mau musnah, dia mau pindah ke Indo, ke bumi, dan mereka tuh mencari warga bumi yang mau menyelamatkan mereka gitu loh. Singkat cerita, dari situ saya jadi terpikir bahwa manusia itu gunanya hidup di dunia ini apa sih? Kita gunanya hidup di dunia ini apa? Oh, jadi kaya, ngumpulin harta. Buat siapa? Buat diri sendiri, buat keluarga. Terus buat siapa lagi? Buat anak. Kalau nggak buat anak, buat cucu. Buat siapa lagi? Dan seterusnya. Oke, kalau kamu mati, duitnya buat siapa? Buat anak. Anak udah nanti tua, suatu hari akan pas juga. Buat siapa? Buat anaknya lagi, dan seterusnya. Sebenarnya bukan duit yang kita jadiin warisan ke mereka, bukan hanya itu. Tapi legasinya adalah kontribusi kita sebagai human being. Apa yang kita buat untuk memberikan kontribusi buat civilization ini gitu loh. Jadi ngelihat film itu tuh kayak, oh kita tuh ternyata manusia hidup di dunia ini yang cuman sementara, nggak lama. Itu kita tuh mesti ada kontribusi buat civilization, buat kehidupan manusia ini. Jadi itu sih filmnya agak-agak gak mutu tapi sangat menginspirasi aku, dan thank you buat ibu yang udah sharing. Deep condolence for you, dan sehat dan kuat selalu. Semoga suatu hari kita bisa bertemu. Dan thank you buat kalian yang udah rajin nonton. Thank you banget buat semangat kalian ya. Jadi orang yang mau belajar itu aku sangat appreciate sekali. Sukses selalu. Dadah, salam profit. Legacy, knowledge legacy. Apa ya? Kontribusi. Hal sekecil apapun. Do small things with great love. Kayak Mother Teresa bilang, itu akan kasih impact besar ke society. Thank you so much yang udah share, yang udah ngasih semangat buat aku dan tim aku. Salam profit, good night. Dan ya, kadang aku nggak terlalu perform di live, kayak kalau lagi capek apa ngomongannya ya agak-agak tulalit, tapi tetap bermanfaat. Thanks semuanya ya.